Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Dana Pensiun dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang diampu oleh Ibu Dr. Lo Indrayani MPD dan Ibu Lo Kertiase SPD MPD. Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Kristiani Dewi dengan NIM 2217011037 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lodia Matriasari, NIM 2217011004. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Raspedewi dengan NIM 2217011042. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian pensiun dan dana pensiun, yang kedua yaitu tentang tujuan dana pensiun, yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis pensiun dan dana pensiun, yang keempat yaitu tentang sistem pembayaran pensiun, dan yang kelima yaitu tentang asas-asas dana pensiun. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pensiun, dana pensiun, dan perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkannya kembali dana tersebut dalam bentuk pensiunan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang menyatakan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian lama dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besaran yang tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Jadi, kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan, iuran yang diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dari dana pensiun tersebut. Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelolaan pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan atau bagi pemberi kerja. Kewajiban moral di mana perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan rasa aman bagi karyawan untuk masa depan karena mereka masih memiliki penghasilan ketika mereka mencapai usia pensiun. Loyalitas. Karyawan yang diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan dan meningkatkan motivasinya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kompetisi pasar tenaga kerja di mana perusahaan akan memiliki daya asing dalam upaya untuk menarik karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja, memberikan penghargaan yang telah mengabdi kepada perusahaan sampai dengan usia pensiun. Para karyawan ini tetap mendapatkan manfaat dari hasil yang dicapai setelah bekerja di perusahaan, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua adalah bagi peserta atau bagi karyawan. Rasa aman bagi karyawan karena masa depan yang menjamin dan masih memiliki penghasilan di usia pensiunnya nanti. Kompensasi-kompensasi yang lebih baik yang artinya peserta memiliki kompensasi tambahan meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia atau berhenti bekerja. Yang ketiga adalah bagi penyelenggara dana pensiun. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, turut membantu dan mendukung program pemerintah sebagai bakti sosial terhadap para pensiun. Baik, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pensiun dan dana pensiun. Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada. Secara umum, jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain, yang pertama yaitu pensiun normal. Pensiun normal adalah pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan oleh perusahaan. Contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua yaitu pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat adalah jenis pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pensiun ditunda. Pensiun ditunda adalah pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memasuki untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan mengajukan tetap keluar dan pensiunannya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Dan yang keempat yaitu pensiun cacat. Pensiun cacat merupakan pensiun yang diberikan bukan karena usia, akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Sehingga pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dana pensiun. Nah, menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau lembaga keuangan DPLK. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih tersebut antara lain. Yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, yaitu mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, yaitu bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain. Dan yang keempat adalah mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya. Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Menurut ketentuan di atas, program pensiun yang dapat dijalankan adalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP, adalah program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dan dari gajinya. Yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Adalah besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja tersebut. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pembayaran pensiun. Pada saat menerima pensiun, biasanya perusahaan dapat menawarkan dua macam sistem pembayaran kepada karyawan. Adapun dua jenis pembayaran uang pensiun, yaitu yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau biasanya disingkat PPMP, adalah pembayaran pensiun sekaligus yang dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa perusahaan tidak mengambil pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya menerima pensiun sekaligus uang yang dalam jumlah yang besar. Terus yang ketiga adalah karena permintaan pensiunan itu sendiri, perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPMP sebagai berikut, yaitu di mana MP sama dengan FPD dikali MK dikali PDP, yang dimana MP di manfaat pensiun, FDK adalah faktor penghargaan dalam desimal, terus MK adalah masa kerja, dan PDP adalah penghasilan dana pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.
Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahunan masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan bagi PPMP sebagai berikut. MP sama dengan FPE dikali MK dikali PDP, yang dimana FPE itu merupakan faktor penghargaan dalam persentase. Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan di dasar pensiun. Sebagai contoh, menurut perhitungan final earning pensiun PEL adalah jika gaji terakhir Anda sebelum pensiun adalah 1 juta, sementara masa kerja 20 tahun, maka Anda akan memperoleh uang pensiun bulanan sebesar 2,5% dikali 20 dikali 1 juta sama dengan 500.000. Yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP adalah pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari 36 juta dapat dibayar sekaligus. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut, di mana IP sama dengan 3 dikali FPD dan dikali PDP, yang dimana IP merupakan iuran pensiun, FPD adalah faktor penghargaan per tahun dalam deksimal, PDP merupakan penghasilan dasar pensiun per tahun, sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan adalah IP sama dengan 3 kali FPE dikali PDP, yang dimana IP merupakan iuran pensiun, FPE merupakan faktor penghargaan dalam persentase, dan PDP merupakan penghasilan dasar pensiun per tahun. Baik, di sini saya akan membahas asas-asas dana pensiun, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut, yaitu yang pertama ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan bukan pendirinya. Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat terjadi pada pendirinya. Yang kedua yaitu asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, di mana penyelenggaraan program berdasarkan asas ini baik dari karyawan maupun bagi pekerja mandiri haruslah dengan penumpukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendirinya. Yang ketiga yaitu asas pembinaan dan pengawasan. Tujuannya dari pembinaan dan pengawasan agar terhindar penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana. Terus yang keempat ada asas penundaan manfaat. Penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlakunya asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Terus yang kelima ada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi perdanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukan sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Berdasarkan uraian di atas, maka kami dapat mengambil simpulan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Tujuan dari penyelenggaraan dana pensiun adalah salah satunya sebagai kewajiban moral bagi perusahaan untuk mengayomi karyawannya agar karyawan memiliki motivasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jenis dana pensiun terdiri atas dana pensiun dari pemberi kerja atau perusahaan, serta dari lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpunan dana pensiun seperti asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Sistem pembayaran dalam dana pensiun yang memiliki dua sistem pembayaran bagi masyarakat yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP dan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Dan asas-asas dalam dana pensiun yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.
Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada perkataan yang disengaja maupun tidak sengaja, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni.